Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Lestari, NBI 112.900.111. Saya dari Administrasi Bisnis, mata kuliah E-Bisnis kelas B. Saya akan membahas tentang pitch deck. Pitch deck yang saya akan bahas yaitu tentang counter HP yang bernama Zudin Blessing. Saya akan membahas tentang pitch deck. Pitch deck adalah sebuah presentasi singkat yang menjelaskan gambaran umum mengenai rencana bisnis yang kamu jalankan. Dengan menggunakan pitch deck, sebagai wirausahawan dapat menjelaskan seperti tentang bisnisnya atau tentang produk yang lagi dijalankan kepada calon investor, sehingga membuat mereka tertarik dan memberikan pendanaan kepada bisnis kita, sehingga bisnis yang kita jalankan dapat berjalan dengan sukses. Produk counter Zudin Blessing menjual berbagai macam aksesoris handphone serta melayani penjualan pulsa kuota dari semua kartu dan top up pembayaran elektronik seperti ShopeePay, OVO, GoPay, dan lain-lain. Problem: saya mendirikan usaha counter ini dikarenakan di daerah rumah saya belum ada yang membuka sejenis counter. Maka dari itu, dipastikan peluang usaha counter yang saya dirikan sangat besar. Dan juga rumah saya berdekatan dengan usaha-usaha kecil lainnya maupun usaha besar. Usaha kecil lainnya tuh seperti gorengan, potong rambut, atau kelontong, dan usaha besar perabotan bangunan, usaha perabotan rumah tangga, usaha gudang yang memiliki banyak karyawan dan dipastikan akan membutuhkan keperluan untuk handphone, seperti misalnya membeli pulsa, kuota, ataupun juga membeli headset atau membeli cas. Solusi counter Zudin Blessing didirikan untuk membantu warga di lingkungan rumah saya, yaitu berada di daerah Asemulya, Surabaya, agar tidak perlu jauh-jauh ke daerah lain untuk membeli keperluan handphone ataupun pembayaran elektronik. Karena usaha counter Zudin Blessing telah menyediakan semua keperluan handphone, yaitu seperti misalnya kuota, pulsa dari semua jenis kartu, dan juga pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, ataupun pembayaran elektronik lainnya, dan juga aksesoris handphone seperti case atau headset atau speaker, power bank, atau cas. Visi misi dari Zudin Blessing. Visi: saat ini zaman semakin modern, perkembangan teknologi semakin maju. Dengan begitu, membuka usaha counter handphone sangatlah cocok karena bermanfaat bagi masyarakat sebagai alat komunikasi. Apalagi sekarang ini Indonesia telah memasuki masa pandemi, jadi semua kegiatan dilakukan di luar lingkungan ya, jadi dilakukannya itu di dalam rumah. Misalnya pendidikan itu sekarang dilakukan secara online, ataupun juga pekerjaan kantoran juga sering dilakukan di rumah atau yang disebut WFH. Dengan begitu diharapkan Zudin Blessing dapat membantu masyarakat untuk melaksanakan kegiatannya. Misi Zudin Blessing. Yang pertama, mengembangkan usaha agar sukses dengan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Yang kedua yaitu menyediakan berbagai macam kebutuhan handphone agar membantu masyarakat dalam berkomunikasi. Yang ketiga dan terakhir, berusaha melayani konsumen sebaik mungkin agar merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Zudin Blessing. Model bisnis usaha counter Zudin Blessing menggunakan model bisnis bricks and clicks karena menjalankan sebuah usaha yang memiliki toko offline dan toko online. Jadi toko offline-nya itu ada di latar rumah saya di Asemulya, dan toko online-nya itu bisa mesan melalui
WhatsApp ataupun Facebook. Market size. Yang pertama ada TAM atau Total Addressable atau Available Market sebesar 50%, yaitu pelanggan dari masyarakat daerah Semulya, pengguna handphone ya terutama. Dan yang kedua ada SAM atau Service Available Market sebesar 35%, yaitu pelanggan dari daerah luar Asmulya. Dan yang ketiga ada SOM Serviceable and Obtainable Market sebesar 15%, seperti misalnya memberikan diskon di hari Rabu. Ya mungkin di hari Rabu karena pertama kali didirikan jadi hari Rabu. Competition. Diketahui saat ini keunggulan bersaing itu menjadi faktor penting untuk survive dan profit di ketatnya persaingan bagi para pebisnis. Berikut merupakan kompetitor dari usaha konter saya. Yang pertama bisa dilihat ada markas ACC, itu letaknya ada di daerah Asemrowo dekat rumah saya. Dan yang kedua ada Eloksel, daerah Semorjo juga di dekat rumah saya. Dan yang ketiga Pulsa 21 ada di daerah Asem Jajar. Ketiga konter tersebut berada di lingkungan rumah saya, cuman terlalu jauh untuk ditempuh. Jadi diharapkan dengan saya mendirikan usaha konter ini dapat membantu tetangga-tetangga saya juga biar tidak terlalu jauh. Finansial. Yang pertama di tahun 2018 itu mendapat 11 juta, dan yang di tahun 2019 dapat 14 juta, dan di tahun 2020 itu dapat 22 juta, dan di tahun 2021 dapat 18 juta. Kenapa di tahun 2020 itu memang finansialnya itu tinggi? Dikarenakan di tahun 2020 Indonesia mengalami masa pandemi untuk pertama kalinya, jadi kegiatan yang biasanya dilakukan di luar rumah banyakkan dilakukan di dalam rumah. Ya seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya sekolah yang dilakukan secara online dan juga kerja dilakukan secara WFH, work from home. Membahas tentang analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau artinya kekuatan. Satu ada di toko offline dan online. Online-nya itu ada WhatsApp dan Facebook. Kalau toko offline-nya di rumah saya yaitu Asemulya. Yang kedua, memiliki beberapa macam aksesoris handphone, kuota dan pulsa semua kartu prabayar, dan beberapa macam pembayaran elektronik seperti GoPay, OVO, dan juga ShopeePay. Ya, yang kedua ada weakness atau kelemahan. Pertama, tempat usaha konter Zudin Blessing kurang luas karena hanya didirikan di teras rumah saya. Dan yang kedua, pendapatan berubah-ubah membuat karyawan tidak betah. Jadi untuk saat ini karyawannya hanya saya saja karena dijalankan di rumah. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Satu, karena adanya pandemi membuat sistem pembelajaran dilakukan secara online sehingga usaha konter saya ramai oleh pelajar maupun pekerja kantoran. Dan yang kedua, teknologi ini semakin maju memudahkan promosi usaha konter saya melalui internet di media sosial, seperti misalnya saya memasang iklan di Instagram. Dan yang keempat, ada threat atau ancaman. Nomor 1, banyak kompetitor yang menggunakan konsep hampir sama seperti konter saya, karena usahanya memang tidak susah. Dan yang kedua, usaha mudah untuk ditiru ya, karena tidak susah itu karena usahanya juga tidak perlu membutuhkan tempat yang luas, jadinya usahanya itu mudah ditiru. PPT yang terakhir yaitu pengenalan tentang tim. Yang pertama ada saya Ayu Lestari sebagai CEO, dan yang kedua ada Mufida Alfianti sebagai COO, dan yang ketiga ada Eva Agustin Pratama sebagai CMO. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.